Innal hamdalillah nahmaduhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala tabaraka wa ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Ya ayyuhal mu'minun, sidang Jumat rahimakumullah. Islam adalah satu-satunya agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan pernah ada agama yang lain. Umat manusia yang diakui oleh Allah dan diakui oleh Rasulullah hanyalah mereka yang beragama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisiku hanyalah agama Islam. Dan memang hadirin sekalian, hanya Islam inilah yang mempunyai kitab suci yang asli. Hanya Islamlah yang mempunyai kitab yang orisinil langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bikinan makhluk, yaitu kitab Allah Al-Quranul Karim yang penuh kebenaran tanpa ada sanggahan di dalamnya. Dan memang hadirin sekalian, apapun problematika kehidupan manusia di muka bumi ini, apapun perkara-perkara yang berlaku dalam hidup kita, bahkan perkara alam semesta, termasuk perkara akhirat, semua ada di dalam kitabullah Al-Quranul Karim sebagai pedoman dan petunjuk ke jalan yang benar agar umat manusia ini selamat hidup dunia dan di akhirat. Maka judul khutbah pada Jumat yang mulia ini hadirin sekalian yang telah ditetapkan oleh MUI Syirahulu, yaitu kita akan membahas tentang sedekah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di umur dunia yang sudah semakin tua ini hadirin sekalian, hidup di akhir zaman ini, banyak manusia yang lebih mementingkan kuantitas harta yang mereka miliki daripada kualitas harta tersebut. Manusia di era akhir zaman ini sibuk berlomba-lomba mencari rezeki sebanyak-banyaknya, menumpuk harta daripada mengharap keberkahan dari harta yang mereka miliki. Semua berlomba mencari kekayaan. Ini benar kita. Banyak manusia hadirin sekalian yang berpikir bahwa kehidupan dunia ini seperti hitungan matematika. Perhatikan, matematika mengatakan 1 ditambah 1 sama dengan 2, tetapi ini tidak berlaku dalam kehidupan manusia, khususnya dalam agama yang mulia ini. Bisa saja 1 ditambah 1 menjadi 0, atau bahkan 1 ditambah 1 menjadi 11, atau bahkan lebih. Ini hadirin yang berlaku dalam kehidupan, fakta dalam kehidupan ini. Tidak berlaku rumus matematika tersebut. Maka hadirin sekalian,
Itulah sebuah perbuatan yang baik dalam rumus tadi yang berlaku dalam agama Islam, yaitu 1 ditambah 1 menjadi lebih. Itulah suatu kebaikan di dalam agama yang mulia ini, yaitu yang berlaku tentang sedekah. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3 yang sering kita dengar, Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata razaqnahum yunfikun, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian harta yang mereka miliki. Ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi, adapun contoh dari nilai sedekah yang telah kita bahas tadi, hadirin sekalian, ini harus kita ketahui mengapa nilainya beda. Misalnya, hadirin sekalian, ada seseorang, ia bersedekah di sana, lalu ia bersedekah di sana, tetapi yang ia dapatkan dari kedua sedekah ini 0 nilainya di sisi Allah. Kenapa bisa begitu, hadirin sekalian? Karena ia ria dalam hatinya, ia pamer agar dia dianggap sebagai orang yang dermawan, orang yang baik. Kedua sedekah yang ia lakukan 0 nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada si fulan, ia bersedekah di masjid yang kita cintai ini. Ia lalu bersedekah di masjid di sana. Hasilnya bisa menjadi 2, bisa menjadi 11, bahkan berkembang, hadirin sekalian. Ibaratnya ia menanam sebatang pohon, lalu pohon itu tumbuh dahan yang banyak. Di setiap dahan tumbuh ranting yang sangat banyak. Di setiap ranting tumbuh dedaunan yang lebat, bahkan berbuah yang sangat banyak. Nilai sedekah yang dia lakukan bisa lebih dari 11, bahkan tanpa batas. Kenapa bisa begitu? Iya, lillahi ta'ala dalam bersedekah ini nilainya tanpa batas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berlaku hitungan matematika 1 tambah 1 menjadi 2. Begitu hasil sedekah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 37, innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Artinya sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang ia kehendaki tanpa hisab, tanpa batas. Hadirin sekalian, ketahuilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana contoh dalam kehidupan ini. Jadi hadirin, segala rezeki yang Allah berikan kepada kita, segala finansial kekayaan yang Allah berikan kepada kita, yang penting harus kita syukuri, hadirin sekalian. Rezeki manusia berbeda-beda, tidak ada yang sama. Maka apapun itu harus kita syukuri. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kalau kita bersyukur, kita tidak akan membanding-bandingkan harta kita dengan orang yang lain, tidak membanding-bandingkan kekayaan kita dengan orang lain. Misalnya hadirin sekalian, kenapa ada sebulan yang di sana kerjanya duduk-duduk di depan laptop tetapi duitnya banyak? Kenapa ada sebulan yang di sana kerja dari pagi sampai malam, bahkan kehidupannya seperti itu, bahkan dia minus dalam kehidupannya. Dan mengapa aku yang kerja banting tulang sampai malam, aku tidak kaya-kaya juga? Ini adalah sunnatullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini telah tertulis di dalam mahfuz. Nasib masing-masing, rezeki masing-masing telah ditentukan oleh Allah, tetapi kita bisa meminta kepada Allah kalau kita ingin menjadi orang yang kaya. Yang harus kita ketahui, hadirin sekalian, dalam kehidupan ini, rezeki yang Allah beri kepada kita, kekayaan yang Allah beri kepada kita, ingat, ini adalah suatu wasilah, suatu pengantar dari Allah agar kita bisa menciptakan amal ibadah dengan harta yang kita miliki.
tujuan hadirin sekalian. Bukan untuk pamer, bikin rumah, bikin gedung, mobil banyak. Itu hanya untuk suatu wasilah Allah berikan agar kita mudah dalam berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tujuan manusia di muka bumi ini diciptakan oleh Allah hanya untuk berbuat baik dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Tadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua manusia ingin hidup bahagia, semua manusia ingin hidup cukup, ingin hidup sejahtera. Cara untuk mewujudkan hal ini hadirin, yang paling penting kalau ingin mendapatkan kebahagiaan hidup yang diridhoi adalah dengan bersedekah lillah ta'ala. Tidak ada cara yang lain. Ini salah satu cara yang mujarab untuk menciptakan kebahagiaan hidup di muka bumi. Hadirin sekalian, Allah berfirman di dalam Al-Quran, alladzina yunfikuna bisyara'i wat-tarai wal kadhim minal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang selalu bersedekah, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan sempit. Orang-orang yang mengendalikan amarah dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sedekah adalah cara yang mujarab untuk menciptakan kebahagiaan hidup. Nanti kita akan bahas pada khutbah yang kedua. Fatabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya ayyuhal mu'minun, para pejuang-pejuang agama yang mulia ini, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita ketahui hadirin sekalian dalam kehidupan kita bahwa ada cara atau waktu-waktu untuk bersedekah yang baik. Perhatikan ini, ada 7 poin kalau kita ingin bersedekah, kalau ingin mencari kekayaan dan hidup diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama hadirin sekalian adalah bersedekah pada waktu subuh. Ingat, walaupun 1000, 2000 sedekahkan di masjid ini pada waktu subuh. Kenapa? Malaikat hadir pada waktu subuh dan berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, ganti harta mereka yang menyumbang infak karena Engkau ya Allah. Lalu malaikat yang satunya mengatakan, ya Allah, ya Tuhanku, binasakan mereka yang menahan harta mereka. Sedekah waktu subuh yang pertama, jangan tinggalkan dari walaupun 1000, 2000 perak. Bahkan yang kedua hadirin sekalian, pada waktu hidup senang, lapang ataupun sempit yang telah kita bahas tadi. Yang ketiga adalah waktu berharap ingin menjadi orang kaya. Manusia kita mungkin semua berharap menjadi orang yang cukup, mengharap jadi orang yang kaya. Kalau ingin mengharap jadi orang kaya kita hadir, maka obatnya adalah sedekah. Perbanyak sedekah hadirin sekalian. Sedekah bahkan kalau bisa 5 waktu bersedekah. Terus sedekah, insya Allah akan ganti. Allah akan ganti dengan kekayaan kepada kita. Allah akan jadikan kita orang yang kaya. Telah banyak fakta hal itu. Kalau ingin menjadi orang yang kaya, bersedekah setiap waktu, setiap saat. Yang kelima hadirin sekalian, yang keempat, waktu dalam keadaan takut menjadi orang miskin. Misalnya ada banyak orang yang hidup dalam kecukupan, atau orang yang kaya dia takut miskin, takut menjadi orang miskin. Caranya adalah bersedekah terus, bersedekah tanpa batas. Kenapa? Allah akan ganti harta itu. Allah akan jaga harta itu bagi orang-orang yang selalu bersedekah. Banyak contoh Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, ia dalam keadaan kaya, ia bertahan kekayaannya sampai detik ini. Ada kekayaan Utsman bin Affan.
Kalau ingin takut menjadi orang miskin, selalu bersedekah hari Jumat. Yang kelima adalah sedekah di hari Jumat, yang disebut berkah hari Jumat. Kenapa hadirin sekalian hari Jumat ini mulia? Malaikat Allah turun sore kemarin, dan sore nanti akan berangkat kepada Allah membawa catatan amal kita, yaitu orang yang bersedekah di hari Jumat, maka dosa-dosanya akan berguguran. Inilah berkah sedekah di hari Jumat, yang sia-siakan bersedekah. Yang kelima hadirin, bersedekah kepada keluarga yang terdekat. Perhatikan, jika ada saudara kita, orang terdekat kita dalam keadaan susah, hidupnya melarat, bersedekah kepada mereka, orang yang terdekat, kerabat kita, itu lebih utama hadirin sekalian. Ingat, sedekah kepada kerabat yang terdekat, saudara kandung, lebih utama mereka yang dalam keadaan kesusahan, baru kepada orang lain. Yang terakhir hadirin sekalian, bersedekah secara kafiah, yaitu secara sembunyi-sembunyi. Mereka bersedekah, tangan kanannya bersedekah, tangan kiri tidak mengetahui. Sedekah secara sembunyi ini akan menggugurkan sifat pamer, akan menimbulkan sifat ikhlas lillahi ta'ala hadirin sekalian. Dan ini sedekah yang lebih dicintai oleh Allah secara sembunyi-sembunyi. Yang diketahui cukup Allah yang Maha mengetahui. Yang penting lillahi ta'ala. In asantum li anfusikum. Apabila kalian berbuat kebaikan, berarti kalian berbuat baik kepada dirimu sendiri. Demikianlah khutbah yang singkat ini hadirin sekalian. Semoga dapat menjadi pembelajaran untuk kita bersama tentang arti sebuah sedekah. Jangan sia-siakan waktu yang terbaik untuk bersedekah kalau ingin mewujudkan hidup selamat dunia dan akhirat dan menjadi orang yang kaya di muka bumi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi sallu wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ahwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana ta'ala abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa abwabal sihat wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimina, Allahumma ansur ikhwanal muslimina mujahidina fi Palestin, Allahumma sabbit imanakum wa anzil sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma damiril yahudat wa israeliyat wa sattid zamlahum wa fadil jami'ahum. Allahumma ansur ala mujahidina ala adana wa adin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha azima yadhkurkum wa azkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi